اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Masya Allah ya, ramai sekali, padat, ramai sekali. Inilah sofa ya, Marwah. Ini sisa Bukit Marwah yang di Melamin. Seperti ini. Baik Allahumma umratan an Matwi Raja bin Ali Asma. Allahumma hada umrah dari anfiha wa nasuha. Fain habasani habisun famahin haisu habastani. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allah innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku sekalian. Kembali jumpa di channel saya Anis Abu Fatah. Kali ini kembali alhamdulillah saya mengadakan umroh kembali untuk badal jamaah yang dulu pernah umroh dengan saya ya, orang tua beliau haji, jamaah dari Jepang yang pernah haji bersama saya dulu. Masya Allah, kesempatan umroh kali ini membadalkan insya Allah orang tua beliau ya, bapak beliau. Dan untuk kali ini sahabat sekalian bisa menyaksikan ya kondisi di kota Mekah sekarang jam 8. Assalamualaikum. Gifalu. Sekarang jam 8 pagi. Biasanya sinar matahari sudah bersinar ya, tapi ini masih bisa terlihat di belakang saya ya, langit mendung. Jadi memang sudah masuk musim dingin ya, bulan September. Sekarang kebetulan bertepatan hari Jumat tanggal 24 September. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan melihat seperti apa kembali ya suasana di dalam Masjidil Haram. Dan sekarang sahabat sekalian, kondisi di sekitar Masjidil Haram ini Masya Allah sudah ramai sekali. Semakin ramai dan semakin ramai. Namun memang semua ini adalah jamaah domestik ya, belum tidak ada jamaah yang datang dari luar negeri. Setahu saya seperti itu. Allah alam, dulu dibuka dari Irak bisa masuk itu penerbangan, tapi kurang tahu sekarang apakah juga masih bisa atau tidak. Baik sahabat sekalian, jangan lupa ya selalu dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan silakan share agar semakin banyak yang bisa mengetahui kabar terbaru kota Mekah Al-Mukarramah ya. Oke, sekarang saya mau menuju ke tempat masuk di sana ya. La syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata
lakal mulk la syarika lak la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Lampu hijaunya ya, kita akan jalan dulu menuju sana, lampu hijau untuk start tawaf. Jadi untuk tabliyah ya, labbaik Allahumma labbaik itu berhenti setelah melihat Ka'bah. Cuma memang berbeda antara zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang jarak 1,5 kilo tidak bisa melihat karena di dalam masjid. Kalau zaman Rasulullah karena tidak ada bangunan masjid, jadi jarak 2 kilo mungkin bisa melihat Ka'bah seperti itu. Jadi ya Allah a'lam. Intinya kita mencoba untuk mendekati dalam beribadah, mendekati seperti apa teks dalam dalil-dalil yang disebutkan. Ini merupakan rukun Yamani ya. Rukun Yamani di sini disunahkan untuk mengusap sekali, itu bisa untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Adapun rukun Hajar Aswad ini adalah untuk start tawaf. Dan di sebelah kanannya ini lampu hijau tanda. Oke, saya akan segera start. Astagfirullah. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Sengaja saya tidak rekam ya waktu tawaf. Kalau ingin melihat ada dalam video-video saya lainnya. Saya sekarang berdiri di posisi yang sejajar dengan rukun Hajar Aswad, di mana rukun Hajar Aswad dengan pintu merupakan multazam ya. Dan di titik ini biasanya banyak jamaah ini berdoa dengan anggapan menyamakan ya wilayah ini adalah dengan titik multazam. Namun saya pribadi belum menemukan dalil ya yang menyatakan hal itu. Kalau hanya sekedar penyamaan saja, maka saya kira kurang tepat ya, karena yang dimaksud multazam adalah sebuah tempat antara pintu dengan rukun pojokan ini ya. Maka ya di sini inilah multazam, seseorang yang ingin mendapatkan barokah ya, mustajabah, tempat mustajabah untuk berdoa di multazam, maka harus ke sana, mendekat ke sana, tidak di sini. Kalau di sini sama dengan semua
di bagian Masjidil Haram seperti itu. Dan mungkin dampaknya akan terjadi banyak kerumunan di sini. Namun memang kebanyakan yang melakukan adalah jamaah kita, jamaah Indonesia. Nah, karena sekarang tidak ada jamaah Indonesia, maka tidak ada yang berdoa di tempat sejajar multajam ini. Maka kalau tidak, maka silahkan bisa berdoa dimanapun tempat di Masjidil Haram ini, dekat dengan Ka'bah. Insya Allah semua tempatnya merupakan tempat yang Masya Allah mustajabah, meskipun ada tingkatan-tingkatan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Baik, adapun untuk sholat ba'da tawaf ya, ini adalah ada namanya ini ya, makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini dulu awalnya adalah agak dekat dengan pintu Ka'bah sini. Kemudian oleh Sayyidina Umar bin Khattab dipindahkan agak jauh agar bisa untuk tawaf. Namun sekarang sudah lebih luas lagi, lebih banyak lagi jamaah, sehingga karena ini merupakan peninggalan dari Khulafaur Rasyidin ya, posisi di itu sebagaimana sabda Nabi SAW ya, alaikum bisunati wa sunati khulafaur rasyidin wa sunati khulafair rasyidin. Maka tidak ada ulama ya yang berijtihad untuk memindahkan lagi makam Ibrahim ini setelah dipindahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Karena pastinya apa? Pastinya khawatir menyelisihi perintah Nabi, hadis yang tadi saya sebutkan ya, alaikum bisunati wa sunati khulafair rasyidin al-mahdiin. Baik, sekarang saya belum sholat tawaf. Sholat ba'da tawaf ini disunahkan harus sudah menutup lengan ya, lengan yang masih terbuka itu harus ditutup, karena Rasulullah SAW melarang, menyuruh ya, memerintahkan untuk menutup, dengan teks dalil hadis nanti bisa dilihat mungkin insya Allah. Itu seolah-olah pundak kanan ini akan menjadi aurat saat sholat ini ya, seperti itu teks hadisnya. Allah a'lam bishawab. Maka hendaknya segera langsung ditutup setelah sudah tawaf menuju ke sholat ba'da tawaf. Dan inilah posisi untuk sholat ba'da tawaf di belakang makom Ibrahim. Disunahkan minum zam-zam ya setelah tawaf, meskipun ini cuaca sudah lumayan dingin, tapi jangan tinggalkan sunnah ya, sayang. Dan berdoa dengan harapan yang benar-benar harapan. Mau zam-zam lima syuribalahu, karena air zam-zam tergantung dengan permintaan yang meminumnya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sebenarnya seusai sholat ba'da tawaf tidak disunahkan ya untuk memperbanyak doa ya, setahu saya seperti itu. Yang dicontohkan Rasulullah adalah memperbanyak minum, malah ya, minum air zam-zam, karena mungkin waktu itu berbeda sekali ya dengan saat ini, dimana saat itu tanpa ada AC yang sebanyak sekarang. Sekarang nggak cuma AC, kipas angin pun banyak banget. Jadi kondisi udara di Masjidil Haram cenderung segar gitu ya, kayak di hutan pinus itulah, seger. Berbeda dengan zaman dulu, zaman Rasulullah SAW.
Sekarang kalau kita perbanyak minum air zam-zam, malah biasanya akan pengen cepat buang air kecil gitu, karena kondisinya yang dingin ya. Yang mau saya garis bawah di sini, jadi usai tawaf itu sholat ba'da tawaf. Setelah sholat ba'da tawaf, persiapan menuju mas'a ya, menuju sa'i. Dan di sa'i ini adalah aktivitas yang saya kira itu merupakan aktivitas yang paling berat ya dalam prosesi umroh ini. Kita bisa ketahui sendiri, namanya saja sa'i ya. Sa'yan itu artinya sama dengan berusaha, seperti itu. Sofa, pembersihan diri ya. Marwah ini bisa disamakan juga artinya dengan muru'ah gitu. Jadi sebuah harga diri. Jadi barang siapa yang berusaha dengan kesucian hati, maka akan mendapatkan harga diri yang tinggi. Masya Allah. Nah, aktivitasnya kan di sa'i ini, kenapa saya bilang berat ya? Karena di samping jalannya ini lebih jauh, putranya tuh lebih jauh ya, sampai kurang lebih mungkin sekitar 800 meter ya kalau nggak salah itu sekali jalannya. Jadi hampir 1 kilo, 800 mungkin 700an gitu ya, sekitar itulah. Nanti coba dilihat di website. Kemudian setiap berhenti di sofa marwah, doa itu 3 kali, yang sunnah 3 kali, 3 kali bacaan sunnah dengan bacaan teks yang lumayan panjang ya. Ini hukumnya sunnah ya, ini hukumnya sunnah, artinya kalau tidak hafal, tidak doa juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau maksimal dalam beribadah, kita berdoa, doa yang sunnah. Ini ada pembagian zam-zam, kita akan ikut dulu minta zam-zamnya. Bismillah. Oke, kita lanjutkan sebentar. Oke, kita lanjutkan lah ya, sambil menuju ke lantai sofa, lantai sa'i. Ini sudah 2 kali September ini sa'i saya di lantai 2 nih kayaknya nih, lantai 1 ya. Jadi kalau lantai yang sejajar dengan Ka'bah atau lantai matof ini disebut basement atau lantai min 1. Kemudian ini lantai 0 atau lantai ground ya, lantai 0 atau lantai ground. Kemudian atasnya itu baru lantai 1. Ini kan lantai ground nih, baru naik nanti lantai 1. Ini juga ditutup, jadi kemungkinan lantai ground nih saya untuk sa'inya hari ini. Sa'i di lantai ground ini ada sensasi tanjakannya naik gitu, sensasi naik bukit. Nah, sehingga yang banyak jadi pilihan juga para jamaah sukanya sa'i di situ. Selain juga ada sisa-sisa gunung Marwahnya ya, Bukit Marwah yang di pernis gitu ya, di melamin, jadi kelihatan artistik. Oke, kita lanjutkan ya mengenai sa'i ini. Sa'i ya, saya pribadi berpikir sa'i ini adalah artinya bekerja, berusaha. Sa'i ya, diawali dari sofa, pembersihan hati, berakhir di marwah ya, muru'ah, sebuah harga diri. Marwah, setiap titik berdoa. Doanya ini yang disunahkan tuh panjang ya, lafalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Lah, ini adalah yang disunahkan. Teksnya seperti itu tadi ya. Setelah mengucapkan
doa yang disunahkan ini, baru mengucapkan doa-doa yang kita mintakan. Nah, jadi doa apa-apa yang sudah kita rencanakan ya, yang kebanyakan orang muntah semua doanya di selesai sholat ba'da tawaf, maka ini maksimalkan di sa'i ini, karena memang di sa'i ini adalah tempatnya ya, waktunya untuk memperbanyak doa ya di sa'i ini, di mana Rasulullah SAW juga mencontohkan. Setelah berdoa, yang harapan kita ya, maka kita lafadzkan doa yang tadi lagi ya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pastinya nggak ngebut kayak gini ya, nggak sopan namanya ya, seperti itu. Terus kita minta doa lagi. Setelah itu minta doa lagi. Setelah minta lagi apa yang belum kita mintakan pada doa pertama tadi ya, maka setelah sudah minta doa lagi, ketiga kita doa yang sunnah tadi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu. Jadi 3 doa ini saja sudah menguras waktu, tenaga, pikiran. Inilah yang disebut dengan sa'i ya. Baru setelah itu kita start. Nah, saat berada di bawah lampu hijau ini, bagi kaum laki-laki maka disunahkan untuk lari. Lihat ya, pada lari ya. Nah, lari. Untuk kaum perempuan nggak lari, jangan ikut lari. Nggak disunahkan untuk lari ya, untuk kaum hawa, kaum perempuan. Seperti itu. Tapi nggak pula kebut-kebutan kayak gini, nggak. Ya. Jadi dalam ibadah itu nggak ada yang nyentrik, nggak ada. Semuanya itu wasat ya, medium. Tidak berlebih-lebihan sampai balapan dan sebagainya, itu nggak pas lah seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Ini sekarang saya sedang berjalan menuju ke lantai sofa. Bisa melihat ya di sini. Ini sebenarnya cuaca di luar tidak panas, tapi di sini AC hidup, kipas juga hidup. Jadi dingin. Nah, sini ada teks Al-Qur'an ya, inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kalau di dalam hadis disebutkan hanya inna sofa wal marwata min sya'airillah, itu saja. Terus abda'u bima bada'allahu bih, saya memulai dari mana Allah Subhanahu wa taala memulai ucapan Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya dari sofa ini. Sofa wal marwata min sya'airillah. Nah, ini ada tulisan sofa start. Sofa wal marwata min sya'airillah. Nah, maka setelah kita sudah melafadzkan tadi ya, inna sofa wal marwata min sya'airillah, abada'u bima bada'allahu bih. Nah, ini nanjak nih. Nanjak. Jangan langsung lari, jangan langsung menuju marwah. Kita berdoa dulu. Seperti tadi lafal-lafal yang tadi saya ucapkan ya. Dengan berdoa dengan mengangkat tangan. Ada yang mengangkat tangan itu dengan seperti melambaikan tangan gitu. Tapi saya normal saja, saya mengangkat tangan sebagaimana orang mengangkat tangan saat berdoa. Insyaallah tabarakallah la ilaha illallah subhanallah. Nah, berdoa menghadap Ka'bah, mengangkat kedua tangan, berdoa. Inilah sofa ya, marwah. Ini sisa bukit marwah yang di melamin seperti ini.
ini bisa dibuka biasanya. Biasanya orang suka berdiri di sana ya, sambil terapi mungkin karena bebatuannya masih lumayan enak lah diinjek-injek gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Janji Pak. Bukit Sofa ya ini ya. Sekarang dilarang untuk nggak boleh mendekat sini, agak ke tengah semua. Maka kita bisa berdoa di tengah sini ataupun sana. Di depan sini aja. Kalau diusir mundur ke sana. Biar dapat 3 doa sunnah. Ini hari Jumat jadi rame banget memang. Masya Allah ya, rame sekali, padat, rame sekali. Sudah mirip normal ya, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan segera bisa datang semua negara-negara, penerbangan bisa dibuka kembali. Amin 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 ya rabbal alamin. Insya Allah, tabarakallah. Insya Allah. Innallaha ma'as sabirin. Tetap bersabar. Insya Allah ya, ini hari Jumat semakin padat. Jadi dalam sa'i ini tidak bingung ya, kita mau membaca apa, bebas ya. Wirid kita, wirid sunnah sangat banyak sekali. Di antaranya kita bisa istighfar dan bertaubat ya 100 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini adalah kebiasaan Rasulullah, istighfar setiap pagi dan sore itu 100 kali. Atau 2, bisa baca subhanallah bihamdi 100 kali juga. Dimana membaca subhanallah bihamdi 100 kali ini bisa menghapus dosa-dosa meskipun banyak ya, seperti buih di lautan. Kemudian bisa juga baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya, dimana subhanallah walhamdulillah ini memenuhi timbangan antara langit dan bumi. Walhamdulillah ya, itu talma'ul mizan, memenuhi timbangan. Masya Allah. Artinya bobotnya ini meskipun hanya bacaan subhanallah walhamdulillah, namun pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah ya, afdalu dzikri. Kemudian la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah ini adalah kanjun minal kunuzil jannah, yaitu harta karunnya nanti di akhirat ya. Insya Allah, harta karun di dunia saja dicari-cari, apalagi ini di akhirat. Kanjun minal kunuzil jannah. Kemudian ada lagi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini adalah kalimatan khafifatan tsaqilatan 'inda rahman. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini 2 kalimat yang ringan namun berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sekarang istighfar saja ya, itu mungkin 1 kali putaran kalau dengan khusyuk itu tidak cukup. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu 100 kali mungkin 1, 2, 3 ya, 3 kali baru bisa selesai. Itu sangat banyak sekali. Dan kita ya lazimkan, kita istiqomahkan bacaan-bacaan wirid sunnah, bilangannya sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah makhluk paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, bukan kiai, bukan ustadz, bukan siapa-siapa ya yang menganjurkan misal zikir 1000, 2000, 3000. Mereka lebih rendah ketakwaannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mencontohkan
cukup istighfar 100 kali ya. Baca ini subhanallah bihamdih 100 kali. Tidak terlalu banyak. Masya Allah, tabarakallah. Ya, alhamdulillah sudah usai juga untuk umroh hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi meskipun saya rambutnya pendek ya, agak gundul gini, namun tetap untuk tahalul insya Allah kita gundulin lagi ya, masih ada mungkin 1 cm ini mungkin. Kita gundul lagi, kita krok lagi, karena keutamaannya untuk menggundul itu mendapatkan ampunan dari Allah ya, dengan 3 kali doa Rasulullah SAW ya, ampunan bagi yang muhalikin namanya ya, yaitu cukur gundul, pelontos. Oke sahabat sekalian, terima kasih telah mengikuti terus video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa silahkan bisa klik like ya, dan juga bisa share video ini agar banyak yang bisa mengetahui seperti apa kabar terbaru di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan mudah-mudahan sahabat sekalian yang menonton video ini bisa dimudahkan untuk berkunjung ke kota suci Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah umroh dan haji. Amin 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 ya rabbal alamin, bersama keluarga dan juga teman-temannya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.